Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Himatul dan Bu Maisarah, selamat siang. Kita alhamdulillah bisa ketemu di SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta dalam rangka latihan ya untuk menjadi coach dan coaching. Ini kita awali dulu dari koordinasi dulu nggih. Jadi nanti masing-masing kita akan menjadi coach dan akan menjadi coaching, dan yang satu menjadi observer. Coach dan coaching ya, coach dan coaching gitu ya. Yang pertama mungkin saya jadi coach dulu, nanti Bu Himatul coaching, kemudian Bu Maisarah jadi observer yang pertama, nanti kemudian dibalik ya, Bu Himatul jadi coach, saya jadi coaching. Enggak, dibalik dengan observer. Saya coach, beliau coaching. Oke, begitu. Terus kemudian terakhir saya observer, Bu Maisarah jadi coaching, Bu Himatul jadi coach gitu ya. Oke, kita akan mulai. Monggo kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya coach ya pertama, terus kemudian Bu Himatul menjadi coach. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Himatul, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak, sehat. Ya, senang bertemu dengan Bu Himatul. Bu Himatul, dari pertemuan ini apa yang akan dibicarakan? Ini Pak, saya ada kendala di masalah media pembelajaran. Oh, di media pembelajaran. Okay. Ini kan waktu kita tidak banyak Bu Himatul, kira-kira 10 sampai 15 menit. Kira-kira apa yang diinginkan dari pertemuan ini? Okay. Saya tuh ini Pak, pengen murid-murid saya itu nggak bosan gitu. Jadi saya bisa menyiapkan media pembelajaran yang menarik, kemudian anak-anaknya itu juga tertarik mereka dan nggak bilang bosan Bu Guru gitu Pak. Oh gitu. Media pembelajaran yang menarik buat murid-murid Ibu gitu ya. Kira-kira pemahaman Ibu tentang media pembelajaran kalau kita rentangkan 1 sampai 10, Ibu sekarang di posisi berapa? Saya itu kalau menyiapkan media pembelajaran itu mungkin masih di rentang 5 ya Pak, karena kan saya sering pakai LK. Oh, gitu. Ya mungkin anak-anak bosen pakai LK, jadi saya butuh sesuatu yang baru. Lebih dari itu gitu ya. Ya. Betul. Jadi media yang lebih baik, lebih menarik seperti itu. Kira-kira dari 5 yang Ibu sampaikan tadi, pinginnya akan menjadi berapa? Saya pengennya minimal angka 8 lah Pak. Oh 8. 8 itu seperti apa Bu Himatul? 8 itu saya tuh membayangkan media pembelajaran itu saya bisa memulai dengan saya menggambar dulu sketsa hari ini, temanya apa, karena kan anak-anak itu kok saya melihat tertarik ketika bu gurunya menggambar Pak. Jadi yang pertama tema apa, tema besar kita kali ini saya bisa menggambar lah, minimal ya menggambar sketsa tentang hari ini, misal temanya binatang apa misalnya. Kemudian yang kedua saya tidak banyak menggunakan LK Pak, karena anak-anak bosan menggunakan LK. Jadi saya butuh banyak sesuatu lagi biar anak-anak lebih banyak memegang benda-benda atau media pembelajaran yang mereka lebih banyak berinteraksi, nggak cuma sekedar kertas sama pensil gitu. Oh gitu, jadi Ibu ingin menggunakan gambar atau sketsa gitu ya, dan mungkin menggunakan benda-benda yang digunakan untuk media pembelajaran seperti itu. Kira-kira Ibu Himatul, apa yang akan dilakukan untuk bisa membuat media pembelajaran seperti itu? Saya itu pertama kali kan saya belum pernah Pak yang namanya studi banding, kalau sekarang namanya studi tiru Oh, ya. Nah saya tuh pengen sekali Pak terus terang melihat salah satu TK yang saya lihat kok bagus gitu Pak, di media pembelajarannya itu memang terkenal bagus gitu. Mereka sampai ada dijuluki gila media pembelajaran. Terus terang yang pertama saya pengen lihat dulu, lihat langsung ke sekolah itu. Kemudian yang kedua juga saya pengen banyak searching di YouTube, karena memang ketika saya buka Google itu media pembelajaran tema ini ternyata banyak Pak. Jadi saya harus lebih kreatif lagi, nggak cuman ya sekedar ngajar pulang gitu. Oh gitu. Jadi
adik ibu ingin studi banding studi tiru ke sekolah-sekolah yang sudah menggunakan media-media menarik seperti itu ya. Kemudian juga searching dari web atau internet gitu ya untuk belajar tentang media pembelajaran yang sering digunakan. Sekolah mana itu yang akan digunakan atau sudah punya gambaran? Sudah kebetulan salah satu gurunya itu sahabat saya. Nah, terus saya merencanakan pengen ke sana gitu Pak, pengen lihat. Gitu. Kapan ibu mau studi tirunya? Kemarin saya itu tanya ke Bu Kepala Sekolah, boleh, tapi di semester 2 Pak agendanya. Semester 1 tahun ajaran baru. Tahun ajaran baru. Tadi kan 2 ya, mau studi tiru dan searching atau mencari referensi lewat internet. Untuk mencari referensi lewat internet itu kapan kira-kira? Sekarang saya ini Pak merasa harus lebih banyak meluangkan waktu buat searching ketika sore pulang sekolah, biar besok ketika saya mengajar itu saya punya gambaran, tema ini berarti bisa pakai media pembelajaran seperti ini gitu. Jadi setiap sore sebelum saya besok pagi mengajar, walaupun saya punya RPP, saya tuh pengen searching dulu Pak untuk menambah wawasan saya menyiapkan media pembelajaran. Berarti mulai besok sore dan selanjutnya gitu ya. Setiap sore saya mau. Setiap sore gitu ya. Iya, raketan berapa menit saya pengen buka biar saya lebih siap. Luar biasa, dengan Ibu Himatul luar biasa dan akan segera dilakukan gitu ya. Kira-kira Bu Himatul, biar mengingatkan, biar Ibu Himatul mulai akan mencari referensi. Dan tentu yang tadi yang pertama akan studi tiru. Siapa yang bisa membantu itu untuk mengingatkan agar ini benar-benar terlaksana? Yang pertama mungkin partner saya Pak. Saya punya partner di kelas itu setiap sore itu kan kami pasti diskusi dulu Bu besok temanya ini. Nah itu saya akan pesan ke beliau Bu, ingatkan saya ya karena terus terang saya guru inti, beliau guru partner saya, biar mengingatkan untuk saya searching biar besok media pembelajaran sudah ready. Jadi pagi itu semua sudah ready, sorenya sudah saya. Gitu. Berarti ada yang mengingatkan gitu ya. Alhamdulillah Bu Himatul luar biasa. Dari pembicaraan ini apa yang Bu Himatul dapatkan? Saya ini Pak tahu kayaknya saya harus lebih banyak searching ya atau googling bahasanya untuk media pembelajaran karena memang kita guru itu nggak cuma sekedar lihat RPP Pak mungkin saat ini. Jadi biar tidak sekedar ngajar RPP tapi biar menarik itu ya kita harus banyak info. Nah saya merasa mendapat banyak kemudahan dengan adanya sekarang internet di sekolah, kemudian Google itu kan banyak menawarkan ya Pak, kita tinggal klik temanya. Jadi saya merasa selain lihat RPP setiap sore saya tetap harus searching nih Pak untuk menyiapkan pembelajaran besok pagi biar lebih menarik tadi. Jadi Ibu sudah tahu bahwa dengan pembelajaran yang menarik akan melalui searching atau melalui media pembelajaran, media internet gitu ya. Dan mau akan melaksanakan studi tiru. Kemudian Bu Himatul, alhamdulillah luar biasa, Ibu sudah punya ide untuk bagaimana pembelajaran itu menjadi pembelajaran yang menyenangkan. Dan kita akhiri pertemuan ini. Saya mungkin mau ketemu Ibu lagi di 1 minggu ke depan ya, atau mungkin paling lambat 2 minggu ke depan. Saya akan menanyakan perkembangan Ibu seperti apa, mulai mencari referensi maupun mungkin sudah studi banding atau studi tiru ke sekolah lain. Itu Bu Himatul, terima kasih atas pertemuan ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah melakukan proses coaching pada siang hari ini. Alhamdulillah saya amati keduanya berjalan dengan baik, bahkan di luar prediksi ini sudah sesuai dengan alur cerita yang seharusnya ya. Tadi sudah mendengar tujuannya, kemudian identifikasi dari permasalahan, kemudian rencana tindak lanjut juga sudah ada dari Ibu Hima, dan pelaksanaannya atau tindak lanjut selanjutnya kapan waktu dilaksanakan. Namun karena waktunya ini terbatas, tentu masih banyak yang harus lebih digali. Tapi menurut saya
tadi sudah terasa lebih enjoy dan keduanya bisa presence, bisa fokus, hadir dalam proses coaching. Kemudian untuk fokus dengan apa yang disampaikan, tentu harus lebih banyak mendengarkan atau presence. Dan tadi juga saya sudah mengamati kedua-duanya tidak saling mendahului, tapi ada sisi yang bicara, kemudian coach mendengarkan, dan bahkan di akhir sesi coach bisa menyimpulkan apa yang sudah disampaikan. Terima kasih dari saya. Terima kasih Ibu sudah memberikan masukan pada saya selaku coach. Semoga menambah pengalaman saya. Latihan ini menjadi lebih baik di hari-hari yang akan datang. Oke, selanjutnya kita gantian. Mungkin saya jadi coach. Saya jadi coach Gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabarnya Bu Mei, sehat? Alhamdulillah sehat Ibu Nana. Aktivitasnya apa Bu Mei? Saya kebetulan mengampu pelajaran IPA Bu Hima. Yang saya ampu ada 5 kelas. Nanti kebetulan yang agak sedikit berpotensi barokah itu 1 kelas. Oh gitu Bu. Baik, Bu Mei, insya Allah kita akan bicara kurang lebih sekitar 15 menit ya Bu, nggak lama. Nah, Bu Mei kira-kira siang ini pengen ngobrolin tentang apa Bu Mei? Tentang metode pembelajaran IPA yang menarik pasca pandemi. Metode pembelajaran IPA yang menarik pasca pandemi. Monggo Bu Mei. Ya, kebetulan saat ini saya sedang membelajarkan tentang materi tekanan Z. Yang tentu itu lebih banyak rumus-rumusnya ya atau hitungannya. Namun ketika saya berusaha untuk menjalankan proses kegiatan belajar mengajar di kelas, itu saya menggunakan metode yang mungkin kurang menarik bagi sebagian murid. Karena ternyata ketika saya berusaha untuk menayangkan video atau LKPD atau PowerPoint, itu masih ada siswa yang ngantuk sampai kemudian terlambat mengumpulkan tugas. Baik. Padahal sebenarnya kalau Bu Mei pengennya semua siswa itu fokus tidak ada yang mengantuk ya Bu ya. Pernah nggak Bu Mei itu punya angan-angan atau gambaran biar muridnya itu nggak ngantuk gitu? Pernah nggak putar bersit apa begitu? Pernah. Jadi saya berusaha untuk mengubah metode pembelajaran saya, tidak hanya di kelas ensik atau menonton video saja, tapi saya berusaha untuk mengajak anak-anak ke laboratorium IPA. Nah, ternyata itu sesuatu yang sangat diharapkan. Anak-anak zaman sekarang kalau belum megang sesuatu yang mestinya itu dipraktikkan, itu belum merasa masuk Berarti Bu Mei sendiri pernah mengajak anak-anak ke laboratorium IPA dan anak-anak nggak ngantuk tapi fokus ya Bu di situ. Fokus dan sangat ceria. Betul sekali. Nah, Bu Mei, kalau saat ini misalnya Bu dihitung rank 1 sampai 10 gitu ya, guru yang bisa menampilkan metode pembelajaran yang menarik gitu. Misalnya ada rank angka, Bu Mei ada di angka berapa? Saya mungkin terlalu pede ya. Angka 8. Oh, Masya Allah, keren. Tapi saya masih ingin lebih baik lagi. Karena ternyata untuk metode pembelajaran IPA yang menarik tidak hanya praktikum di laboratorium, tapi kita juga bisa mengajak murid-murid itu praktikum di alam nyata. Selain itu bisa. Nah, saya punya proyek untuk penelitian murid, itu bisa di Bumi Merapi atau mungkin di tempat yang lain yang memang itu benar-benar menarik. Jadi metode pembelajarannya tidak semata-mata di kelas dapat teori kemudian dapat soal selesai seperti itu. Baik. Oke, Bu Mei tadi sudah menceritakan tentang metode pembelajaran yang menarik, kemudian anak-anak dibawa ke lab, dan Bu Mei punya angan-angan anak-anak dibawa ke lingkungan yang lebih luar lagi, yang lebih alami. Baik, Bu Mei, rancangan atau tindakan Bu Mei apa
kira-kira dalam waktu dekat yang bisa mencapai tujuan dari Bu Mei tentang metode pembelajaran yang menarik ini? Baik, langkah pertama saya tentu berkolaborasi dengan teman sejawat ya, karena ketika mengajak anak-anak keluar di KPM alam itu kita tidak bisa sendirian untuk membersamai anak-anak. Tentu kolaborasi dengan teman sejawat, pimpinan sekolah itu juga perlu kita sampaikan supaya nanti jelas arahannya kemana. Nah, metode yang digunakan seperti apa? Apakah cenderung hanya mengunjungi alam saja atau di sana ada praktikumnya? Iya. Nah, Bu Mei, kapan kira-kira Bu Mei mau ngobrol ini? Kolaborasi kan ngobrol dulu dengan teman sejawat ini kapan, Bu Mei? Kalau saya prediksikan rencana itu setelah libur Ramadan atau pasca liburan Idul Fitri tepatnya seperti itu. Karena di waktu-waktu itu tentu anak-anak suasananya masih lebih fresh, kemudian dukungan dari orang tua wali atau komite, misalnya kita butuh alat bahan, tentu akan lebih menarik bagi komite sekolah juga. Karena ini semata-mata untuk kepentingan murid. Kita pembelajaran kita adalah pembelajaran yang berpihak pada murid, seperti harapan Ki Hijatiwantoro yang dicita-citakan beberapa abad yang lalu bahkan. Iya, betul. Iya. Selain langkah pertama tadi Bu Mei berkolaborasi dengan teman sejawat untuk pergi ke sana, Bu Mei ada lagi nggak mungkin ide untuk biar metode pembelajaran lebih menarik? Ya, tentu saya tidak bisa bekerja sendiri. Saya akan mengajak teman sejawat juga mengembangkan metode pembelajaran yang lebih baik lagi, apalagi ini bisa mengajak komite sekolah, orang tua wali, pimpinan sekolah untuk bersama-sama mendukung proses pembelajaran IPA yang menarik. Apalagi pasca pandemi, tentu anak-anak lebih banyak terkekang di rumah daripada di sekolah. Betul, iya. Yang bisa membantu Bu Mei selain rekan sejawat, Bu Mei butuh bantuan siapa lagi kira-kira? Ya, tentu banyak hal ya. Ketika kita membawa anak-anak keluar di alam, itu kita butuh transportasi, misalnya bis. Tentu kita harus bekerja sama dengan PO-nya. Iya. Kemudian orang tua wali yang mempunyai PO mungkin bisa diajak kerjasama untuk lebih meringankan pembiayaan. Nah, memang untuk bisa mengajar dengan baik atau membelajarkan anak-anak lebih baik lagi itu butuh pengorbanan yang lebih gitu ya. Kadang waktu pun kita juga siap untuk mengorbankan seperti itu. Iya, terima kasih Bu Mei, alhamdulillah. Nah, Bu Mei, dari percakapan kita ini Bu Mei punya program nanti setelah Ramadan mau berkolaborasi dengan teman sejawat tentang rencana mengunjungi alam yang lebih luas untuk anak-anak lebih tertarik. Kira-kira Bu Mei, apa yang Bu Mei dapatkan setelah obrolan kita siang ini? Sesuatu atau yang Bu Mei rasakan setelah kita ngobrol sebentar ini tadi, Bu? Nah, rasanya amazing ya, bisa berbagi sharing bersama. Jadi tidak ada yang lebih, tidak ada yang di bawah, tapi kita bersama-sama inginnya mengembangkan proses pembelajaran yang berpihak kepada murid itu lebih baik. Alhamdulillah. Ya, oke. Bu Mei, nanti saya berharap kita ketemu lagi mungkin setelah libur Ramadan. Bu Mei sudah mengeksekusi langkah-langkah tadi. Dan saya berharap nanti setelah kita ngobrol itu ada sesuatu yang kita bincangkan lagi, progres apa yang sudah Bu Mei dapatkan. Begitu. Terima kasih Bu Mei waktunya. Semoga sukses selalu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita refleksi ya terkait hasil coaching antara Bu Himadun sebagai coach dan Bu Maisarah sebagai coach ya. Dan luar biasa menurut saya ini sudah hampir paripurna. sudah mungkin bisa dikatakan 90 nilainya ya, karena baru latihan tapi sudah mungkin bisa dijuluki coach baru ya. Sudah mengalir, sudah bagus, mungkin karena sesama
perempuan lebih dekat gitu ya. Jadi sudah menyampaikan tujuannya, sudah jelas apa yang disampaikan oleh coaching sudah bisa dengan jelas. Terus kemudian sebagai coach juga mendengarkan dengan baik, hadir di situ. Kemudian identifikasinya ya sesuai dengan tirtanya itu sudah sangat bisa dilihat dengan jelas seperti itu. Mau kapan, bagaimana solusinya, dan bagaimana akan melakukan apa yang sudah direncanakan dan seperti itu. Jadi artinya semuanya sudah tertata dengan baik, dan ini saya ucapkan selamat sudah bisa menerapkan tirta ini dengan hampir nilainya bisa saya katakan 9 gitu, dari angka 10. Amin. Luar biasa, tepuk tangan Pak Dirasmi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah luar biasa ini. Ya, saya minta waktu barang 15 menit Silakan, untuk Ibu. berdiskusi bersama. Ya, Oke. iya. Bapak Tejo tentu sudah menjadi guru yang cukup lama ya di Iya. SMK. Kira-kira bagaimana perasaan Bapak selama menjadi Oke. guru? Gini Bu ya, saya mau cerita. Saya itu sudah hampir 17 tahun jadi 17 guru di SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta ini, dan kebetulan saya ngajarnya kimia. Oh iya. Mata pelajaran yang rata-rata siswa itu tidak menyukai. Jadi kalau saya tanya masuk ke kelas, kemudian anak-anak Anda suka dengan mata pelajaran kimia gitu, ya bisa dikatakan 70% lebih ya, tidak Pak, gitu. Tidak suka Pak, gitu. Dengan berbagai alasan ya, yang sulit, yang banyak ngitung, banyak menghafal dan sebagainya. Itu Bu yang saya rasakan sebagai guru selama 17 tahun ini gitu. Luar biasa ya Bapak Tejo selama 17 tahun. Jawaban anak-anak berapa persen tadi? Masih 70%. masih Nah tidak dari 70% yang belum, ini apa yang kira-kira Bapak Tejo sudah identifikasi? Kira-kira ada permasalahan kah? Atau yang Iya Ibu. Jadi dari 70% ini anak-anak tidak suka, mungkin ya itu karena mungkin mata pelajaran kimia itu banyak menghitung, banyak menghafal gitu, dan anak-anak mungkin ya pengennya tidak gitu ya, pengennya tidak seperti itu gitu. ya. Baik, kemudian apa kira-kira rencana tindak lanjut ke depannya dengan kondisi yang seperti itu? Ya, saya ada keinginan ya sejak dulu ya, ketika melihat guru yang lain mengajar kok enak, mengajarnya kok enjoy dan sebagainya. Apa mungkin ya mata pelajaran kimia itu juga bisa dibuat seperti itu gitu ya. Nah ini saya baru berpikir mungkin ya media atau metodenya dibuat semenarik mungkin gitu ya. Ya mungkin metodenya ya yang bisa digunakan menjadi metode pembelajaran yang menarik misalnya gitu ya. Ingin saya gitu mungkin. Saya ingin menggunakan metode pembelajaran untuk mata pelajaran kimia yang saya ambil ini menjadi pembelajaran yang menarik, walaupun tidak mungkin toh mata pelajaran kimia itu diubah menjadi mata pelajaran lain. Tetap ada hitungannya, tetap ada praktiknya, mungkin itu, tetapi tetap menarik buat anak-anak kita. Jadi mungkin metodenya yang mungkin harus saya cari yang terbaik mungkin gitu ya, yang nanti menyenangkan buat anak-anak saya gitu. Ya, langkahnya sudah sedemikian rupa. Kira-kira nanti setelah mengidentifikasi sekian banyak, kemudian merencanakan pembelajaran yang menarik, kira-kira rencana yang paling mungkin untuk diaplikasikan apa kira-kira? Yang pertama saya harus belajar dari teman ya, teman sejawat atau mungkin yang saya anggap
mengetahui tentang metode-metode pembelajaran, Betul. terutama guru-guru yang serupa. Matematika kan juga banyak hitung, Betul. kemudian mungkin guru fisika juga banyak menghitung, ada guru-guru lain juga yang serupa dengan kimia. Tetapi kelihatannya mereka cukup berhasil membuat anak-anak tertarik dengan mata pelajaran tersebut ya. Jadi mungkin saya akan banyak berkolaborasi atau berdiskusi dengan mereka seperti apa yang mereka lakukan atau metode pembelajaran seperti apa yang mereka lakukan. Harapannya saya dapat informasi dari situ. Saya belajar dari bapak atau ibu yang mengajar mata pelajaran serumpun yang kemudian bisa memberikan pengalaman mereka. Siapa tahu saya dapat informasi dari sana itu. Betul, ya langkahnya Bapak Theo sudah sangat jelas. Bahkan nanti akan ada rencana tindak lanjut tentunya. Kemudian kapan kira-kira rencana tindak lanjut ini akan dilaksanakan? Yang terkait waktunya. Saya pikir secepatnya ya. Mungkin paling lambat 2-3 hari yang akan datang. Kenapa ini kan hari Jumat gitu ya, kemudian Sabtu libur, Minggu, ya Senin paling tidak ya. Senin saya coba untuk menghubungi komunikasi dengan guru-guru mata pelajaran yang saya sebut tadi. Semoga mereka bersedia ya untuk memberikan informasi, pengalaman kepada saya bagaimana menerapkan metode pembelajaran yang tepat untuk mata pelajaran yang eksak gitu, tadi yang kimia, fisika, matematika seperti itu yang mungkin mereka akan memberikan informasi. Saya pikir mereka guru-guru yang baik yang mau memberikan pengalamannya pada saya dan semoga saya dapat ilmu dari mereka itu. Oke, baik, itu sesuatu hal yang luar biasa bagi saya ketika Bapak Theo sudah merencanakan sedemikian rupa. Tadi akan berkolaborasi dengan guru sejawat, kemudian berkolaborasi lagi kapan pelaksanaannya supaya untuk mencapai tujuan pembelajaran kimia yang lebih menarik gitu ya. Iya, Oke, saya kira sampai sini dulu Bapak Theo, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan semua terlaksana dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas kesediaannya itu memberikan mendampingi saya untuk menemukan solusi masalah saya. Bapak Theo, Saya berikan refleksi untuk Coach Bu Maisara. Selamat Bu, sudah bagus alur tirtanya. Tadi semua sudah masuk, mulai dari menetapkan tujuannya, kemudian identifikasi masalahnya tentang metode pembelajaran ya Pak. Kemudian tadi Bu Mei menanyakan rencana aksi. Beberapa saya melihat di contoh itu biasanya tersilap Bu Mei menanyakan ada deadline seberapa dan apa yang bisa Anda lakukan begitu. Jadi biasanya itu, namun tadi Bu Mei langsung ke rencana aksi, namun saya melihat tidak menjadi masalah karena di rencana aksi itu Pak Tejo sudah mengungkapkan plan-plan yang akan dilakukan. Jadi sudah masuk di rencana aksi. Kemudian mengambil tanggung jawab juga sudah, tadi Bu Mei sudah menanyakan, memastikan apa yang akan dilakukan dengan action plan tadi, mungkin 3 hari kemudian mengambil belajar dari teman-teman yang lebih bisa tadi. Hanya di akhir saja Bu Mei, coach itu biasanya menanyakan apa yang Anda dapatkan, apa yang Anda rasakan dari pembicaraan ini. Hanya satu bait saja. Untuk kehadiran sudah bagus, Bu Mei juga saya lihat sudah bersikap seperti cermin Bu. Jadi Pak Tejo nyaman untuk bercerita, jadi tidak menggurui, tidak mengarahkan. Bu Mei ya bersikap seperti cermin saja. Pak Tejo bilang apa, Bu Mei mencerminkan, kemudian menanyakan dengan pertanyaan-pertanyaan yang membangun. Begitu Bu Mei. Oke, sampun. Selamat Bu Mei dan Pak Tejo. Terima kasih. Itu Pak. Jadi memang di situ itu apa Pak memang ini Bu. Jadi apa yang bisa Anda lakukan, nanyakan Anda di ring itu selalu ada di pembicaraan setiap coach. Saya mau memberi masukan. Penekanan apa yang akan yang saya lihat cuma itu. Ini sekalian refleksi. Iya, sekalian refleksi. Sama terakhir nih Pak. Jadi di akhir sesi itu coach itu selalu menanyakan Bu Mei,
apa yang Anda dapatkan. Nah itu saya juga nggak tahu apa kok, mungkin itu semacam mengambil komitmen ya. Jadi oh aku sudah mendapatkan ini, mungkin itu Pak tujuan coaching itu. Selalu ada kata-kata apa yang Anda. Kemudian satu yang saya belajar di Bu Himatul itu adalah kita akan ketemu lagi, kemudian akan bahasa mengkonfirmasi, mengkonfirmasi tingkat keberhasilannya. Jadi misalnya, oh seminggu lagi, 2 minggu lagi, 3 minggu lagi sesuai informasi yang disampaikan oleh OC-nya. Misalnya saya 3 hari lagi akan melakukan ini, maka kan minimal mungkin 1 minggu kemudian atau 1 bulan sudah tersampaikan tadi. Nah itu nanti saya akan melihat perubahan yang terjadi. Perubahan yang terjadi kira-kira apa gitu ya. Ini ya mungkin bisa nanti kan terlatih sendiri.